Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali untuk teman-teman semuanya di channel Praktisi Forex. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat. Amin ya. Oke, langsung saja teman-teman. Kali ini saya mau review broker HSB Investasi. Jadi apakah broker HSB Investasi itu aman? Bagaimanakah fitur-fitur dan layanan di dalamnya? Kelebihan serta kekurangan broker HSB Investasi akan saya bahas untuk teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Langsung saja teman-teman, kalau teman-teman mau tahu informasi tentang review HSB Investasi, teman-teman cek di Google. Kalau kurang banyak soal apa itu namanya, soal referensinya gitu, teman-teman bisa cek di Google. Dan ada beberapa hal yang penting juga yang pengen saya sampaikan teman-teman ya, mana HSB Investasi yang asli, mana yang penipuan akan saya bahas juga pada kesempatan kali ini. Jadi simak videonya sampai tuntas buat yang pengen tahu tentang HSB Investasi secara total ya, secara keseluruhan seperti itu. Yang pertama teman-teman, untuk memilih sebuah broker pastikan legal, pastikan resmi. Ya, resmi terdaftar di negara tertentu. Itu yang pertama. Kalau nggak terdaftar di Indonesia, ya pastikan dia terdaftar di negara asalnya. Oke, jadi konsep milih broker yang benar tuh seperti itu. Nah, meskipun di Indonesia dia nggak resmi, tapi kalau di luar negeri, misalkan di Jepang dia resmi, ya misalkan di Inggris dia resmi, maka broker tersebut layak untuk kita percaya juga. Karena broker yang resmi di Indonesia belum tentu resmi di luar negeri. Nah, tapi minimal kalau teman-teman mau pilih broker forex, pastikan dia ada izin dari negara tertentu. Bicara masalah tersebut, HSB Investasi ini memiliki izin dari Bapeti. Ya, jadi cukup aman. Oke, itu poin pertama terjawab ya. Soal masalah perizinan atau regulasinya. Jadi HSB Investasi ini terdaftar di Bapeti, jadi aman untuk digunakan. Oke, jadi terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu yang pertama. Apakah HSB Investasi itu penipuan? Jawabannya bukan ya. Seperti itu. Nah, yang kedua sekarang kita akan bahas masalah minimal deposit. Kira-kira berapa sih minimal deposit di broker HSB Investasi? Nah, kita coba cek. Kalau nggak salah ya, kemarin itu saya pernah lihat promonya itu mulai dari $100. Ada juga promo kemarin yang $50. Nah, nanti teman-teman cek sendiri juga karena promo minimal deposit dan withdraw ini bisa berubah-ubah ya teman-teman seperti itu. Oke, kemudian teman-teman masalah deposit dan penarikan, teman-teman pastikan deposit dan penarikannya itu menggunakan atas nama PT Handal Semesta Berjangka, karena itu rekening resminya gitu. Kalau nanti teman-teman pakai rekening yang abal-abal, nanti teman-teman terjebak di penipuan gitu. Karena banyak juga yang mengatasnamakan HSB dan mereka apa itu namanya istilahnya mereka ya nipu gitu. Ada banyak loh teman-teman kasus-kasus tentang HSB ini, tapi sebenarnya bukan HSB-nya teman-teman. Tapi ada oknum-oknum yang sengaja membuat grup-grup kayak Telegram dan sejenisnya. Nah, nanti teman-teman itu diminta kayak gini tuh, titip dana kayak gitu. Nah, teman-teman jangan percaya yang kayak gini ya. Kalau mau trading di HSB, ya resmi di hsb.co.id, hanya itu aja. Atau di aplikasinya, di Google Play Store itu juga ada aplikasinya, namanya HSB Investasi. Oke ya. Nah, untuk minimal depositnya di sini ternyata ada, yakni hanya dengan 2.400.000. Berarti promonya mungkin udah kelar. Kayaknya kemarin pernah itu sekitar 500.000 atau $50 itu juga bisa sih. Tapi sekarang ternyata minimal depositnya adalah 2.400.000. Nah, untuk tradingnya teman-teman itu menggunakan aplikasi HSB Investasi ya dari Google Play Store. Berbeda dengan broker-broker yang lain yang saya review, itu kan biasanya tradingnya di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 ya. Kalau
broker HSB ini di aplikasinya sendiri ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman belum paham istilah-istilah semua trading yang saya sebutin tadi, kalian back kembali ke video-video saya yang lama. Kebanyakan sudah saya bahas. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bicara masalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan HSB ini hanya satu sebenarnya, teman-teman. Dia terdaftar di Bapeti. Kalau untuk kelebihan yang lain, dia masih kalah. Jujur-jujuran aja ya. HSB sama MIFX itu masih kalah. Dari minimal depositnya lebih murah MIFX. Ukuran lotnya juga bisa lebih kecil MIFX ya. Jadi kekurangannya masih banyak. Kekurangannya HSB ini hanya bisa entry dengan lot 0,1 ya kalau belum diperbarui sampai saat ini. Jadi kelebihannya hanya terdaftar di Bapeti gitu aja. Cukup aman sih kalau untuk dana gede. Cuman kalau untuk dana kecil itu nggak recommended trading di broker ini. Kenapa teman-teman? Karena lotnya cuma 0,1. Bisanya nggak bisa lebih kecil lagi. Jadi kalau teman-teman pakai modal kecil nanti gampang ludes di broker ini. HSB ini cuma cocok untuk modal-modal gede 1.500 ke atas ya. Itu pendapat saya pribadi sih. Kemudian yang terakhir teman-teman, apapun broker yang pengen kalian coba, usahakan untuk gunakan modal kecil dulu. Ya, menggunakan modal kecil dulu. Rasain proses deposit sampai dengan penarikan, pastikan itu aman atau tidak. Jangan langsung modal ratusan juta ataupun miliaran ya di broker baru, namanya itu ngawur ya. Kemudian yang kedua teman-teman juga harus kritis masalah informasi. Karena broker-broker Indo itu biasanya ada oknum yang mencoba pakai nama broker tersebut gitu. Jadi harus hati-hati juga, harus cari informasinya dulu. Ya, seperti itu. Kemudian teman-teman, apabila teman-teman memiliki pertanyaan ya terkait broker HSB investasi, kalian tanyakan aja di kolom komentar. Sampai di sini sebenarnya cukup jelas ya. Teman-teman juga bisa kunjungi di hsb.co.id untuk mengetahui apa saja fitur-fitur yang diberikan. Kalau masalah minimal deposit tadi ya 2.400.000. Kemudian kalau komisi dan spread, kalau untuk komisinya ini nggak ada, tapi lotnya itu loh teman-teman. Lotnya itu hanya bisa 0,1 aja. Jadi kalau kalian modalnya kecil, tentu saja nggak recommended untuk trading di broker ini gitu. Karena kalau profit ya cepet banget profitnya. Kalau rugi nanti kalau modal kecil langsung jadi 0 saldo kalian. Kayak gitu. Kemudian untuk instrumennya ada forex, komoditas, indeks saham, market. Ya, akun demo teman-teman bisa latihan juga pakai akun demo dulu. Untuk aplikasinya, oh ya aplikasinya ada MetaTrader 5. Sorry ya. Ternyata ada MetaTrader 5. Saya yang kurang dalam ternyata ya. Untuk aplikasinya bisa juga pakai MetaTrader 5 dan juga bisa pakai HSB ini. Saya doanya pernah nyobain itu yang HSB ini aja teman-teman ya. Jadi belum nyoba yang MetaTrader 5 ini. Oke, seperti itu. Sekali lagi kalau ada yang tanyakan soal broker HSB investasi, tanyakan aja di kolom komentar. Oke ya, agar saya nanti bantu jawab untuk pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.